Ya tentunya kita berharap ya Andi Kumala bagaimana pesan yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto juga bisa memberikan ketenangan, kedamaian, ingin didengar juga oleh masyarakat Indonesia, menyampaikan aspirasi boleh, tapi tentunya kita berharap bagaimana seluruh elemen masyarakat tidak terprovokasi untuk melakukan kekerasan. Iya, menyampaikan aspirasi, menyuarakan isi hati dan juga kegundahan boleh, tapi jangan sampai ditunggangi oleh provokator ya, Betul sekali. sehingga akhirnya terjadi tindakan-tindakan anarkis. Deg-degan nggak sih kalau ngelihat kondisi sekarang saat ini Andi Kumala? Iya, deg-degan juga. Saya 2 kali lipat deg-degannya. Oke. Khusus saya 2 kali lipat. Oke, Paham oke. kan? Paham, paham. Tapi mudah-mudahan damai-damai saja Indonesia kita akan Betul. bahas. Tidak Amin. hanya kita akan membahas peristiwa yang terjadi, tapi kita juga akan menghadirkan tokoh-tokoh yang akan membawa kesejukan bagi bangsa ini. Sudah hadir bersama kita di studio Buya Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah. Selamat pagi, Buya. Selamat pagi, Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian bergabung melalui Zoom Kiai Haji Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, Kiai Assalamualaikum Pak Anwar. Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Baik. Mala, Mas Filipus. Assalamualaikum Buya Anwar Abbas. Sayang ini suaranya kecil banget tuh. Suaranya kecil Baik. banget tuh. Baik, sambil memperbaiki Baik, ya. audio bersama dengan Kiai Anwar, kita ke Buya Abbas dulu. Buya Abbas, melihat kondisi saat ini, demonstrasi memang masih terus berlangsung hingga malam tadi. Tapi yang kita harapkan adalah solusi damai dari peristiwa ini. Bagaimana Buya melihatnya? Ya, melakukan tindak demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Cuma kita harapkan supaya unjuk rasa itu berjalan dengan tertib, aman dan damai. Oleh karena itu semua pihak kita harapkan untuk bisa mengendalikan diri, termasuk pihak kepolisian dan penjaga keamanan. Karena memanasnya situasi saya lihat ya lebih banyak dipicu oleh tindakan yang dilakukan oleh Brimob itu. Oke, yang melidas ya, pengemudi ojol ya, sehingga akhirnya mengundang kemarahan. Oleh karena itu kita meminta seperti dikatakan juga oleh Pak Presiden dan juga Kapolri supaya pelaku diusut secara tuntas. Tapi saya mengharapkan tidak hanya diusut secara tuntas, tapi juga secara transparan, supaya semua pihak tahu dan memahami. Dan itu sangat penting menurut saya ya. Oke, Buya, mungkin itu dari sisi kepolisian yang juga kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 anggota Brimob yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. Iya. Tetapi kalau untuk dari sisi masyarakat sendiri, mungkinkah Buya ada pesan khusus untuk tetap menjaga ketenangan, kondusivitas ketika menyampaikan aspirasinya begitu? Ya, saya rasa sekarang trust dari masyarakat terhadap pihak kepolisian terganggu. Trust dari masyarakat terhadap anggota DPR terganggu. Trust dari masyarakat terhadap pemerintah juga terganggu. Oleh karena itu menurut saya kita harus bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, terhadap pihak kepolisian, dan terhadap pihak pemerintah. Oleh karena itu harus ada dialog, ya, harus ada keterbukaan ya. Makanya pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan terkait dengan demonstrasi kemarin itu supaya membuka dialog dan mencanangkan kedamaian. Gitu. Ya Bu ya, ini sebenarnya kalau kita lihat aksi-aksi yang terjadi kemarin ini adalah ekspresi kemarahan dan juga kekecewaan masyarakat. Sebelum terjadinya tragedi yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Afwan Kurniawan, masyarakat dikecewakan dengan para elit anggota DPR yang memberikan komentar-komentar yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Harusnya seperti apa sih sikap elit-elit kita kepada masyarakat dewasa ini? Elit-elit ini ya punya ketajaman hati nurani ya. Bisa menangkap denyut hati masyarakat. Tapi kita lihat perilaku mereka nampak oleh saya ya dulu ketika mereka pemilu mereka mengemis-ngemis kepada rakyat. Tapi begitu sudah duduk sebagai anggota DPR mereka seperti penguasa dan tidak lagi dekat dengan rakyat gitu. Sehingga akhirnya
membuat kemarahan ya. Dan itu dipantik lagi oleh mereka berjoget-joget waktu acara apa itu di gedung DPR ya. Peringatan. Dan menurut saya ya sebenarnya berjoget itu tidak masalah ya. Tapi berjoget-joget dan berriang-ria di tengah-tengah penderitaan masyarakat yang cukup memprihatinkan, nggak tepat gitu, nggak etis. Jadi oleh karena itu bagi saya ya DPR harus bisa memulihkan nama baiknya, gitu. Oleh karena itu DPR harus bisa menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang DPR kata DPR itu dipresetkan orang macam-macam gitu ya. Itu hendaknya oleh pihak DPR dijadikan semacam cambuk untuk mengevaluasi diri. Dan saya berharap mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama DPR akan bisa tampil dengan sosok yang lebih dipercaya oleh masyarakat. Meskipun Ketua DPR sudah memberikan video permintaan maaf kepada masyarakat, apakah itu tidak cukup, Buya? Saya rasa tidak cukup dengan permintaan maaf ya. Dia harus diwujudkan dalam tingkah laku dan kebijakan yang dibuat oleh DPR. Makanya salah satu permintaan mereka adalah aset itu, undang-undang apa? Perampasan aset ya. Ini ujian betul nih. Masyarakat meminta supaya RUU perampasan aset secepatnya disahkan. Kita lihat gitu. Karena kebanyakan para koruptor ini ya berlindung di balik ketiadaan undang-undang perampasan aset. Sehingga tidak ada efek jera ya. Nah, sehingga tidak ada efek jera ya. Tapi kalau RUU ini disahkan, ini berdampak terhadap anggota DPR sendiri. Pertanyaannya, mau nggak mereka membuat kebijakan yang betul-betul berpihak pada keadilan dan kebenaran. Jadi DPR hari ini betul-betul diuji. Dan ini menurut saya Presiden harus dijadikan momentum untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Buya, kita mau ke Pak Kiai Anwar Iskandar. Sudah terdengar lebih jelas suara kami, Pak Kiai? Alhamdulillah, walaupun tidak terlalu kencang, alhamdulillah jelas lah. Ya baik, Pak Kiai, mungkin kami ingin meminta tanggapannya dulu dari Pak Kiai melihat bagaimana kemudian kondisi Indonesia saat ini dari sudut pandang Pak Kiai seperti apa? Bagaimana Bapak? Halo? Waduh, ya Pak Kiai, sudah mendengar suara kami? Halo? Iya. Baik Pak Kiai, mungkin kami ingin meminta tanggapan dulu dari Pak Kiai. Ya. Silakan Pak Kiai. Coba diulangi lagi. Ya Pak Kiai, kami juga ingin meminta tanggapan dari Pak Kiai bagaimana kemudian melihat situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Tentunya apa unsur yang bisa diciptakan untuk mendamaikan begitu ya berbagai elemen masyarakat ketika menyampaikan aspirasinya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tentu kita prihatin dan pertama-tama kita menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada almarhum Afan Kurniawan dan keluarga. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita prihatin dengan kondisi dan keadaan yang terjadi saat ini. Ini semuanya harus kita sadari menjadi bagian dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini terjadi antara lain seperti yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Buya Anwar, adalah karena rakyat ini melihat pemimpinnya yang mestinya bisa menjadi tauladan yang baik, tapi tidak demikian adanya. Pemimpin yang seharusnya
menjadi tempat berlindung aspirasi yang harusnya disalurkan tetapi tidak terjadi seperti yang diharapkan. Penderitaan yang dialami sedemikian dalam oleh masyarakat, bagaimana pajak naik, bagaimana pekerjaan susah didapatkan, bagaimana bahan makanan menjadi mahal, tetapi kemudian itu tidak diapresiasi dengan baik oleh wakil-wakil rakyat, bahkan mereka menunjukkan sebuah sikap yang sebaliknya. Nah, ini semuanya tentu harus menjadi perhatian dari pemimpin-pemimpin kita agar supaya lebih dekat kepada masyarakat, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, masyarakat sendiri seharusnya di dalam menyampaikan aspirasi dan pokok-pokok pikirannya dilakukan dengan baik, dengan tidak mengganggu kepada kepentingan banyak orang. Jadi semuanya dikembalikanlah kepada prinsip-prinsip yang beradab sebagai bangsa yang berkebudayaan tinggi. Sementara aparat keamanan mesti menjalankan tugasnya dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang, dan rakyat yang menyampaikan aspirasinya tentu juga harus dilakukan dengan cara yang baik, yang tidak anarkis, yang tidak membuat kerugian kepada banyak orang. Intinya tentu kami berharap agar semua bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena ini negara adalah milik kita bersama. Milik kita bersama, pemimpin ini adalah pemimpin kita bersama. Kita ingin agar bisa berjalan semuanya dengan baik menuju sebuah cita-cita negara yang makmur, yang sejahtera. Tapi itu tidak mungkin apabila tidak ada situasi yang memungkinkan kita bisa berbuat lebih banyak terhadap bangsa. Baik Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan dialog kita. Kita ingin tahu sebenarnya bentuk dialog seperti apa yang harus dihadirkan agar semuanya kembali damai ya, semuanya kembali sejuk. Tapi kita jeda terlebih dahulu di Apa Kabar Indonesia Pagi.